6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Rata-rata anak kali dari atas itu, dia mengantar air ke rumah-rumah warga. Karena tidak ada tempat untuk dia jalan itu air salurannya ke pembuangan. Sehingga air itu sudah menyebar. Temanya yang saya angkat itu kategorinya kan pemberdayaan ekonomi umat, tapi kalau untuk spesifiknya lagi itu tentang pengembangan potensi ekonomi. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbo Bolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah desa di Kecamatan Kambawa, Kabupaten Buton Utara membutuhkan infrastruktur mitigasi bencana guna mengurangi banjir melanda wilayah tersebut. Peduli terhadap perkembangan ekonomi lokal, penyuluh di Buton Tengah berhasil masuk nominator penerima penghargaan Penyuluh Award 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 5 Juli 2024, bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, sejumlah desa di Kecamatan Kambawa, Kabupaten Buton Utara membutuhkan infrastruktur mitigasi bencana guna mengurangi banjir melanda wilayah tersebut. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Karena rata-rata anak kali dari atas itu, dia mengantar air ke rumah-rumah warga. Karena tidak ada tempat untuk dia jalan itu air salurannya. Sejumlah desa di Kecamatan Kambawa, Kabupaten Buton Utara membutuhkan infrastruktur mitigasi bencana guna mengurangi banjir melanda wilayah tersebut. Sebab pemukiman warga di Kecamatan Kambawa kerap kali dilanda banjir akibat air sungai meluap. Teranyar, 5 desa di kecamatan tersebut kembali dilanda banjir pada Selasa 2 Juli 2024 malam. Masing-masing desa tersebut yaitu Desa Lahumoko, Morindino, Baluara, Pongkowulu, dan Kelurahan Kambawa. Camat Kambawa Amrin dikonfirmasi RRI mengatakan Desa Baluara, Pongkowulu, dan Kelurahan Kambawa membutuhkan pembangunan drainase dan bronjong untuk mencegah air sungai yang mengalir dari gunung tidak meluap ke pemukiman warga. Karena rata-rata anak kali dari atas itu, dia mengantar air ke rumah-rumah warga. Karena tidak ada tempat untuk dia jalan itu air salurannya ke pembuangan. Sehingga air itu sudah menyebar. Iya, jadi memang di sini harus ditabarkan itu drainase dan apa. Dan minimal di sini harus ada bronjong. Selain itu di Kelurahan Kambawa, kata Amrin, ada satu titik badan jalan yang mesti dibuatkan box cover beton sehingga air bisa mengalir ke laut. Sebab badan jalan itu kini sebagian telah amblas diterjang luapan air. Amrin mengatakan sementara untuk Desa Morindino membutuhkan penanganan reklamasi kali. Selama ini air yang turun dari gunung kerap kali meluap ke pemukiman warga karena kali mengalami pendangkalan. Demikian halnya dengan Desa Lahumoko juga membutuhkan reklamasi kali serta pembangunan drainase yang berukuran besar. Drainase di situ jangan drainase seperti drainase yang 25 lebarnya itu. Minimal itu drainase besar. Kan begitu. Harus dijadikan sebagai tanggul, toh? Sehingga ada pembuangan, buatkan tanggul. Baru dibuang ke kali besar, kan begitu. Karena dia punya posisi kampungnya itu datar rendah. Camat Kambawa ini berharap dinas terkait bisa segera merealisasikan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana tersebut mengingat bencana banjir di wilayahnya kerap kali terjadi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Peduli terhadap perkembangan ekonomi lokal, penyuluh di Buton Tengah berhasil masuk nominator penerima penghargaan Penyuluh Award 2024 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wade Nurliani selengkapnya melaporkan. Nur Laila, penyuluh asal Kabupaten Buton Tengah, tak menyangka makalah ilmiahnya berjudul Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif dan Halal melalui Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Buton Tengah mengantarkannya menjadi nominator Penyuluh Agama Islam atau PAI Award tahun 2024 kategori Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Ibu tiga anak ini merupakan satu dari 3 perwakilan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara pada kompetisi bergengsi di tingkat penyuluh setanah air itu. Wanita kelahiran 1989 ini mendapatkan kabar baik sebagai nominator pada Selasa 25 Juni berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Pemasyarakatan Islam Kemenak Republik Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan setelah seluruh penyuluh melewati penilaian tahap 1 berupa portofolio, video, dan karya tulis ilmiah. Nur Laila merupakan salah satu pendamping halal di bawah naungan kantor Kementerian Agama. Kepada RRI, Nur Laila mengatakan sejak 2 tahun terakhir dirinya aktif membantu para pelaku UMKM se-Kabupaten Buton Tengah memperoleh sertifikat halal. Potensi ekonomi lokal Buton Tengah mulai dari sektor perikanan hingga perkebunan mete menarik perhatiannya untuk mengembangkan nilai ekonomi kreatif masyarakat setempat dengan sokongan sertifikasi halal. Temanya yang saya angkat itu kategorinya kan pemberdayaan ekonomi umat, tapi kalau untuk judul spesifiknya lagi itu tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif, ekonomi lokal yang kreatif, begitu maksudnya. Kemudian halal melalui teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Buton Tengah. Dalam setiap kegiatan penyuluhannya pada kelompok majelis taklim, tak lupa ia mengajak warga binaannya yang memiliki usaha mengantongi sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk agar berdaya saing. Keaktifan dan niat tulus wanita yang sudah 7 tahun menjadi penyuluh di Kecamatan Gu itu akhirnya membuahkan hasil. Terhitung lebih dari 100 UMKM se-Kabupaten Buton Tengah memperoleh sertifikat halal di bawah pendampingannya. Nur Laila tahun 2023 lalu sempat mendapatkan juara 2 Penyuluh Agama Islam Award tingkat Sulawesi Tenggara. Kegigihannya mengikuti kompetisi tahun 2024 membuatnya hoki menempati urutan pertama kategori pemberdayaan ekonomi umat dan berhak mengikuti penilaian tahap 2 tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta pada akhir Juli mendatang. Penyuluh Award 2024 merupakan bentuk apresiasi Kementerian Agama terhadap para penyuluh di Indonesia yang terus berjuang dalam pembangunan negara melalui bimbingan penyuluhan yang kreatif, inovatif, dan berdampak. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Kepolisian Resort Polres Buton Tengah berkomitmen memberantas aktivitas judi online judol di lingkup internnya dengan melaksanakan pengecekan handphone milik seluruh personil. Memastikan seluruh personil bebas dari aktivitas judi online, Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Buton Tengah melaksanakan operasi penegakan dan ketertiban disiplin dengan mengecek langsung seluruh ponsel seluler milik personil. Kasih Propam Polres Buton Tengah Ibda Raboding menyebutkan akan terus melaksanakan pemeriksaan HP secara rutin baik kepada personil Polres maupun Polsek jajaran guna mengantisipasi adanya personil Polri yang berani bermain judi online. Apabila ditemukan terdapat indikasi keterlibatan dalam judi online, pihaknya akan menindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Beruntung hasil pemeriksaan Seksi Propam tidak menemukan aplikasi terlarang atau jejak aktivitas perjudian online pada seluruh handphone personil. Kasih Propam Polres Buton Tengah Ibda Raboding juga menekankan kepada personil Polres Buton Tengah tentang pentingnya menjaga integritas dan nama baik institusi Polri. Sebab permainan judi tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga keluarga, institusi, serta institusi tempat bekerja. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah desa di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara membutuhkan infrastruktur mitigasi bencana guna mengurangi banjir melanda wilayah tersebut. Peduli terhadap perkembangan ekonomi lokal, penyuluh di Buton Tengah berhasil masuk nominator penerima penghargaan Penyuluh Award 2024 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian Warta Kepton hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa di Warta Kepton berikutnya.